Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Adi Faisal Hakim. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10, 11, dan 12 di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, buat pertemuan sekarang, kita akan membahas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan Kutai. Pendiri dari Kerajaan Kutai pada abad ke-7 Masehi di Kalimantan Timur diduga adalah Kundungga, kakek dari Mula Warman. Dugaan ini dikarenakan bukti-bukti yang ada hanya menunjukkan silsilah keluarga raja yang hanya menyebutkan Kundungga sebagai pemimpin pertama wilayah tersebut. Letak Kerajaan Kutai terletak di tepi hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja-raja Kutai, raja-raja yang pernah memerintah. Menurut 7 buah prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman menunjukkan bahwa ada 3 orang pemimpin yang ada di Kerajaan Kutai. Yang pertama, Kundungga adalah kakek dari Mula Warman dan dianggap sebagai pemimpin pertama dari wilayah Kerajaan Kutai. Yang kedua, Aswa Warman. Aswa Warman merupakan putra dari Kundungga, diduga sebagai raja pertama yang menggunakan nama Wangsa. Sehingga dapat dipahami sebagai masuknya pengaruh India ke Kutai ada di masa ini. Asma Warman dianggap sebagai penganut agama Hindu pertama di lingkungan keluarga raja. Dan yang ketiga, Mula Warman dianggap sebagai raja terbesar Kutai. Yupa mencatat banyak pencapaian-pencapaiannya, diantaranya mengadakan kenduri dengan emas yang banyak, bersedekah segunung minyak, dan 2000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang muncul pada abad ke-7 pada mulanya berpusat di sekitar Sungai Batanghari, pantai timur Sumatera. Dan perkembangannya, wilayah Kerajaan Sriwijaya meluas hingga meliputi Kerajaan Melayu, Semenanjung Malaya, dan Sunda atau bisa disebut Jawa Barat pada masa kini. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha terbesar di Indonesia yang pernah ada, terletak di sekitar muara sungai Musi, Palembang. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Sriwijaya, yang pertama Dapuntahyang, yang kedua Balaputra Dewa, dan yang ketiga Sanggrama Wijayatungga Warman. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan pecahan dari Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Timur dengan pusat kerajaan terletak di tepi Sungai Berantas. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-12. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri, yang pertama Bameswara, yang kedua Jayabaya, yang ketiga Sarweswara, yang ketiga Aryeswara, yang kelima Srigandra, yang keenam Kameswara. Nah, Kerajaan Kediri, dia menciptakan karya sastra yang cukup terkenal pada masa itu. Yang pertama Batara Yuda, ciptaan dari Empu Sedah dan Empu Panuluh. Yang kedua Hariwangsa, ciptaan dari Empu Panuluh. Yang ketiga, Gatot Kaca Seraya, ciptaan dari Empu Panuluh. Yang keempat, Semaradahana, ciptaan dari Empu Darmaja. Yang kelima, Kresnaya, ciptaan dari Empu Triguna. Dan yang keenam, Sumana Santaka. Kerajaan Kediri berakhir pada tahun 1222 Masehi pada masa pemerintahan Raja Kertajaya karena dikalahkan oleh Ken Arok yang waktu itu sedang menjadi aku atau Bupati Tumapel. Akhirnya kedua kerajaan Kediri dan Jenggala lenyap bersama dengan pernyataan Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singasari. Kerajaan ini berada di daerah pegunungan di Malang, Jawa Timur. Di wilayah inilah Kerajaan Singasari berkembang menjadi kerajaan yang besar. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Karena pada waktu itu
Ada perselisihan di kerajaan Kediri antara Raja Kertajaya dengan para Brahmana. Dan para Brahmana tersebut melarikan diri ke Tumapel. Mereka meminta perlindungan Ken Arok dari tindakan Raja Kediri. Para Brahmana kemudian menobatkan Ken Arok menjadi Raja Tumapel, bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwab Bumi. Dengan izin para Brahmana, Ken Arok menyerang Kediri. Dalam pertempuran di Gantar, Kertajaya dan pasukannya dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Kemudian, Ken Arok menyatukan kerajaan Kediri dan Tumapel dan mendirikan kerajaan Singasari. Nah, raja-raja yang pernah menjabat di kerajaan Singasari. Pertama, Ken Arok sekaligus pendiri kerajaan tersebut. Kedua, Anusapati. Tiga, Tohjaya. Keempat, Wisnu Wardana. Dan yang kelima, Kertanegara. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu yang terletak di sekitar Sungai Berantas dengan pusat kerajaan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Pendirinya yaitu Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya merupakan menantu dari Kertanegara yang selamat dan berhasil lolos dari serangan Jayakatwang. Raden Wijaya berserta pengikutnya yang selamat mencari perlindungan kepada Bupati Madura, Arya Wiraraja. Atas sarannya, Raden Wijaya menghambakan dirinya kepada Jayakatwang di Kediri dan ia dianugerahi tanah di hutan tarik. Dengan bantuan orang-orang Madura, Raden Wijaya membangun pemukiman yang akhirnya dinamai Majapahit. Raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya. Yang kedua, Jayanegara. Yang ketiga, Tribuana Tunggadewi. Yang keempat, Hayam Wuruk. Yang kelima, Wikramawardhana. Yang keenam, Suhita. Yang ketujuh, Kertawijaya. Yang kedelapan, Rajasajaya Wardana. Yang kesembilan, Brewengker. Yang ke-10, Singhawikramawardhana. Yang 11, Kertabumi. Yang ke-12, Girindrawardhana. Nah, kehidupan sosial pada masa kejayaan Majapahit cukup damai dan tentram. Secara umum, Majapahit dibagi atas pejabat kerajaan dan kaula atau rakyat. Kehidupan sosial Majapahit hidup berdampingan secara damai meski terdapat dua penganut agama yang berbeda, yaitu Hindu dan Buddha. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baraya Handayani.